Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita memulai memanaskan otak kita hari ini, yuk kita ambil waktu sebentar. Silahkan duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan buang perlahan. Lepaskan dulu beban pikiran kita dari tugas-tugas yang lain. Mari kita hadir sepenuhnya di ruangan ini selama beberapa waktu ke depan dengan pikiran jernih, buka hati, buka mata, buka telinga, dan siap menerima pelajaran penuh semangat. Oke, jadi adik-adik sekalian, di dunia coding, error atau bug bukanlah tanda bahwa kamu gagal atau tidak mampu. Error adalah cara komputer mengajakmu berdiskusi untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Nah, adapun materi kita hari ini adalah dasar-dasar sintaks pemrograman Python. Nah, elemen pembelajaran kita hari ini adalah pemrograman terstruktur. Capaian pembelajarannya adalah menerapkan prinsip pemrograman terstruktur dan memecahkan masalah logika. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penulisan kode dasar sintaks pemrograman Python, peserta didik akan mampu memahami prinsip pemrograman terstruktur dan tipe data sesuai aturan sintaks Python. Ini kita akan mengupas sintaks Python yang pertama, yaitu fungsi print. Fungsi dasar Python untuk mengeksekusi sintaks dengan menulis langsung di command line ataupun di editor Python lainnya dengan menuliskan perintah print, buka kurung, tutup kurung. Jadi, apapun perintah yang kita inginkan dimasukkan dalam fungsi print, buka kurung, tutup kurung. Mari kita lihat contoh ini. Di sini contoh print dalam kurung tanda petik 2, selamat belajar sintaks dasar Python, kemudian tanda petik 2 tutup, kemudian tutup kurung. Nah, ini artinya bahwa Python harus mengeksekusi tulisan atau menampilkan tulisan selamat belajar sintaks dasar Python. Kenapa diapiti tanda petik 2? Karena teks ini terdiri dari atau sebagai tipe data string atau tipe data teks. Makanya diapiti dengan tanda petik 2 buka, kemudian diakhiri dengan tanda petik 2 tutup. Seperti itu. Nah, sekarang yang berikut. Fungsi dasar Python yang kedua ini sama, print dalam kurung, tutup kurung. Nah, mari kita buat kasusnya. Kasusnya adalah ada sebuah variabel X. Nah, variabel X ini isi datanya adalah 6. Nah, sekarang kita ingin menampilkan variabel X ini yang nilainya 6. Bagaimana sintaksnya? Sintaksnya adalah print dalam kurung X, tutup kurung. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada tanda petik? Karena X ini adalah variabel yang berisi nilai, di mana tipe datanya adalah tipe data numerik, bukan string. Jadi, ketika Anda membuat fungsi print pada Python, kita harus bedakan yang string adalah pakai tanda petik, yang numerik tanpa tanda petik. Oke. Sekarang mari kita praktekkan menerapkan fungsi print pada aplikasi Python. Yuk. Hai semua, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menerapkan fungsi print pada sintaks dasar pemrograman Python. Tentunya yang pertama kita buka aplikasi Idle Python. Nah, saya punya di sini, saya menggunakan Idle Python. Kamu punya di situ boleh menggunakan Pidroid di Android Anda. Nah, sekarang saya klik Idle Python-nya.
muncul seperti ini. Lalu saya mau buatkan file codingan pertama saya, pilih file, kemudian new file. Lalu muncul seperti ini. Nah, di sini saya mau buatkan bagaimana penerapan fungsi sintaks dasar Python, yaitu fungsi print. Sebelum saya membuatkan ini, saya ingin menyematkan komentar pada pemrograman saya. Nah, fungsi komentar di sini adalah untuk dokumentasi program, untuk menjelaskan kepada siapa yang membutuhkan bahwa ini adalah penjelasan tentang apa. Nah, cara pembuatan komentar di Python itu dengan menggunakan tanda simbol pagar itu kalau satu baris. Nah, sekarang kita coba. Sekarang kita mulai. Saya buatkan. Di sini saya kasih nomor ya, bahwa ini adalah komentar yang pertama. Penerapan fungsi print pada Python. Nah, saya kasih komentar yang kedua lagi. Saya bikin tanda pagar lagi. Terus saya kasih nomor bahwa ini adalah komentar yang kedua. Seperti apa fungsi print pada sintaks dasar Python? Nah, fungsi print pada sintaks dasar Python itu penulisannya seperti ini. Print dalam kurung, tutup kurung. Jangan lupa spasi boleh. Nah, print ini ditulis, diketik dengan huruf kecil. Nah, sekarang saya mau buat codingan pertama saya. Untuk codingan atau baris kode tidak menggunakan simbol lagi. Tapi kita langsung dengan bahasa codingannya. Misalnya seperti ini, saya ingin menuliskan tulisan atau menampilkan tulisan seperti ini. Selamat belajar sintaks dasar Python. Lalu diapiti dengan tanda petik, dibuka di depan tanda kurung buka dengan di belakang, kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, sudah jadi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya tuliskan seperti ini. Mari belajar pemrograman Python. Jangan lupa tanda petik 2 tutup kurung. Lalu saya buat lagi yang ketiga, contoh yang ketiga. Print dalam kurung. Jangan lupa tanda petik 2. Belajar Python itu menyenangkan. Nah, apa hasil dari program yang kita buat ini nanti? Nanti dia akan menampilkan tulisan selamat belajar sintaks dasar Python. Yang kedua, mari belajar pemrograman Python. Yang ketiga, belajar Python itu menyenangkan. Nah, sebelum kita melihat hasilnya, file ini kita simpan. Cara penyimpanannya, klik file, save as. Kemudian kita simpan di folder yang kita inginkan. Misalnya di sini saya simpan di folder D, ada folder di sana namanya latihan yang ini. Kemudian saya klik latihan. Kemudian saya kasih nama di sini misalnya latihan 8. Nah, nama belakang setiap aplikasi Python itu harus diakhiri dengan .py seperti ini. Kemudian save. Nah, setelah disimpan kita mau lihat hasilnya, tampilkan hasilnya. Untuk tampilkan hasilnya klik tombol run yang ini. Kemudian pilih run module. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang muncul hasilnya. Selamat belajar sintaks dasar Python. Mari belajar pemrograman Python. Belajar Python itu menyenangkan. Jadi begitulah cara menyematkan perintah dan menuliskan fungsi print pada pemrograman Python. Nah, sekarang di sini saya buat komentar yang ketiga, contoh fungsi print dengan numerik. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya misalnya seperti ini. Ada sebuah variabel namanya A, isi nilainya sama dengan 1000. Ada variabel B sama dengan 2000. Ada variabel C sama dengan 5000 misalnya. Nah, sekarang saya ingin variabel A, variabel B, variabel C dijumlahkan. Bagaimana penerapannya? Saya buatkan variabelnya D sama dengan A tambah B tambah C.
Nah, bagaimana melihat hasilnya? Untuk melihat hasilnya, print dalam kurung, ambil variabel D, kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu saya simpan lagi. Setiap kali ada perubahan, jangan lupa disimpan. Lalu sekarang saya melihat hasilnya. Pilih run, kemudian run module. Nah, mari kita lihat. Ini hasilnya teman-teman. Bahwa 1000 tambah 2000 tambah 5000 sama dengan 8000. Jadi demikian teman-teman cara penerapan fungsi print pada pemrograman Python.